Assalamualaikum buat teman-teman semua. Sekarang saya mau jawab pertanyaan netizen ya. Netizen yang maha benar. Ini kemarin saya videoin tentang restore mesin Lampung. Saya center kerukas di sini. Bukan center. Saya cek kerukas dalam keadaan mesin terpasang, bearing terpasang. Katanya kalau masalah itu mah semua kerukas juga pasti lempeng karena posisinya diem di bearing. Sekarang kita buktiin aja ya. Ini ada mesin. Nih, teman-teman lihat ya nomor mesinnya. Ini punya bos spare part ini. Punya Noisy, teman-teman kalau daerah Jakarta kalau butuh-butuh spare part bisa langsung ke sini. Ini punya si Eka nih. Eka Kerawang. Motor geter ini motor. Cuman ini belum saya belah mesinnya. Sekarang kita cek barang-barang ya teman-teman, bener nggak? Katanya kalau kerukas mau center ataupun nggak center, kalau ente ngecek di sini tetap aja dia akan diem, nggak akan bergerak. Oke, sekarang kita langsung cek ya teman-teman. Nih saya jawab pertanyaannya ya. Katanya kalau ngecek kerukas di sini pakai dial itu pasti center, pasti diem. Ya sekarang kita buktiin. Teman-teman nih lihat ya nomor mesinnya ya, 640326. Ini belum saya belah. Nanti saya belah, saya bawa ke tukang bubut, saya center, nanti saya pasang, kita tes lagi. Sekarang kita cek sebelum keadaan mesin dibelah. Karena mesin ini bergetar. Jadi teman-teman juga bisa apa ya? Kalau mesin getar nih. Emang kalau mesin getar nggak selalu di sini, nggak selalu di kerukas. Kadang kerukasnya bagus, tapi mesin masih getar. Nih cek nih. Baut sasis yang ikat mesin. Cek kekencangannya, apalagi kalau ente pakai bautnya baut yang KW tuh, yang warna kuning tuh. Mending pakai baut asli. Emang yang asli mahal. Beli aja copotan paling gocap itu 3 biji sama umur sama ring ke si dadan. Cek lagi baut komsir. Baut segitiga, baut asok depan itu cek tuh. Kalau kerukasnya bagus. Tapi kalau yang lain bagus, baut sasis bagus, baut komsir bagus, semuanya bagus, nggak ada lagi biasanya penyakitnya di sini, di kerukas. Ya sekarang kita cek ya teman-teman ya. Ya ini udah dipasang ya teman-teman, cek dia. Nih jarumnya masuk ke dalam, ke posisi paling dekat dengan bearing atau pas di seal. Ini teman-teman bisa lihat ya dialnya. Tuh, sensitif ya. Sekarang saya putar nih. Kita lihat ini berapa larinya. Saya zoom ya. .04 ya ini run out-nya. Runoutnya ini 0,04. Kejawab ya teman-teman pertanyaannya ya. Jadi kalau ente nyenternya lewat sini nggak bisa dipukul rata, pasti diem kerukas mah. Kalau kerukasnya sepandang mah goyang pasti jarumnya, bergerak. Beda kan dengan yang mesin kemarin yang punya orang Lampung itu. Runout dari orang Lampung itu kemarin dicek, kalau teman-teman lihat di video, 0,005 setengah mikron. Ini 0,04. Padahal ini 0,04 bisa dibilang nggak error banget, nggak parah banget. Cuman mungkin ini dari posisi bearingnya juga udah payah, udah kerukasnya nggak center, bearingnya payah, kanan kirinya udah pada aus. Akhirnya meskipun run out 0,04, efeknya getaran tinggi. Ya sekarang saya mau belah ya teman-teman mesinnya. Habis dibelah, ini mau ganti stang seher, sekalian center di tukang bubut. Kenapa nggak center sendiri? Nggak bisa. Saya udah bilang saya nggak bisa nyenter. Saya cuman bisa komplain aja ke tukang bubut. Maksudnya saya cuma bisa cek finishing aja. Kalau udah di bubut, udah di center, saya bawanya udah hati-hati, masangnya udah hati-hati, tapi run outnya masih tinggi, masih dapat segini, baru saya komplain, saya balikin. Jadi saya cuma bisa ngecek aja.
Karena kalau nyenter kulkas itu ya teman-teman perlu jam terbang. Ente buat nyenter kulkas bisa dibilang bukan pekerjaan mudah, pekerjaan sulit itu. Kayaknya buat nyenter kulkas saya kalau mau kursus nggak akan cukup waktu buat 3 hari, pasti akan lama karena ya itu harus banyak belajar kalau membuat nyenter kulkas. Oke, sekarang saya mau belah dulu ya teman-teman. Nih saya senter kulkas, saya pasang, nanti kita lihat perubahannya ya. Ya teman-teman, ini kulkas sudah dipasang ya. Tadi saya videoin sekilas tentang masalah senter kulkasnya. Nah sekarang kita buktiin ya. Katanya kalau nyenter di posisi dekat bearing ini, kulkas pasti diem karena ada bearing sebagai penopangnya. Sebelum dibongkar, runout kulkas ini kalau teman-teman lihat 0,04 ya larinya dia. Ini udah di center nih. Kita lihat ini berubah nggak? Kalau pendapat kemarin siapa ya yang komen katanya kalau di kulkas di bagian bearing pasti diem, harusnya dia nggak akan berubah. Harusnya yang sebelum saya center 0,04 sesudah di center harusnya balik lagi ke 0,04. Ya sekarang kita cek aja ya teman-teman bareng-bareng ya. Ini dial udah dipasang ya. Ini sensitif dialnya. Tuh, saya ketok juga gerak deh. Saya batuk keras juga gerak kayaknya. Yuk kita putar bareng-bareng ya. Nih, saya zoom nih. Nah, teman-teman lihat ya. Sesudah di center 0,01 juga ini nggak nyampe. Ini sekitar 0,05 sampai 0,005 sampai 0,008 kayaknya. Ini 0,01 juga nggak sampai ini runoutnya. 1/100 juga ini nggak nyampe. Ya jadi kejawab ya teman-teman. Tetap beda hasilnya sebelum di center dengan sesudah di center pasti beda hasilnya. Jadi kalau ada yang beranggapan nyenter kulkas kalau di bagian kalau ngedial kulkas cek run outnya di batang ini yang di dalam dekat lahar antara seal itu dia pasti diem, ini udah kejawab. Beda bos. Kulkas yang nggak center meskipun ente ngedialnya di dekat bearing dia pasti lari, dia pasti goyang. Tapi sesudah di center berubah kan runoutnya. Sekarang yang tadinya 0,04 sekarang 0,01 juga nggak nyampe. Nah sekarang kalau teman-teman dapetin ya di area bearing seal bagus, tapi di ujung ini goyang, itu nggak apa-apa. Saran saya fokus di sini nih, nggak usah fokus di sini. Kalau fokus di ulir, di ujung ulir, kadang ininya center, ininya suka goyang. Biasa itu mah, terlalu bersemangat waktu buka atau ngencengin mur magnet atau mur gigi primer. Jadi si ulirnya begini nih, goyang. Karena yang ngikat magnet, yang ngikat lahar, yang nahan seal di sini, di dalam, bukan di sini. Ya segini ya teman-teman untuk video saat ini. Ini mesin punya si bos Eka. Ini bos runout kulkasnya udah benar.
senternya ini runoutnya ini nggak nyampe 0,01, ini main sekitar 0,05 sampai 0,08 lah, ini antara segitulah. Di bawah 0,01 itu mah udah jauh di bawah toleransi pabrik, udah dibilang udah dekat-dekat ke spek kulkas balap lah. Emang kalau buat balap masih kurang, masih bisa ini dibawelin lagi tukang yang nyenternya, maksudnya diminta press lagi terus lagi sampai ya kalau bisa mah sampai 0 lah kalau balap mah. Cuman kalau begitu kan tukang nyenternya harus butuh waktu agak lama. Nah, ya iya, kalau mau nyenter kulkas ya teman-teman, ente mau nyari 0. Biasanya nih kalau nyenter kulkas nyari 0 buat ereking ya, saya nggak bicara buat motor lain. Buat ereking, kalau di yang langganan saya mau nyari 0,02 sampai 0,03 taktuk nggak nyampe 5 menit deh kena. Tapi kalau yang kayak gini nih di bawah 0,01 ini agak lama, sekitar 10 sampai 15 menitan, karena tukang senternya tahu ini kulkas punya saya, karena saya bisa dibilang termasuk bawel kalau masalah kulkas. Nah, kalau untuk balap mintanya 0 atau maksimal 0,0002 gitu, wah itu agak lama, bisa setengah jam sendirian buat nyenter kulkasnya. Tipnya juga beda, agak gede tipnya. Ya kita harus ngerti ya, karena buat nyari center runout 0,0 tuh atau 0,00002 2/1000 itu susah banget. Butuh jam terbang yang tinggi buat nyenter kulkas, cari runout minimal kayak gitu. Nah kalau udah begini mesin masih getar, coba cek nih baut sasisnya, cek kekencangannya, cek bautnya ori apa enggak. Biasanya yang suka pakai baut yang warna kuning tuh, ya itu suka kadang mesin suka torsinya, momennya kurang kuat. Cek lagi bagian kemudi kayak jalu setang tuh, mur komsir, mur asok beker, mur segitiga depan itu dicek ya, karena kalau bagian itu kendor sama ngasih efek di getar motor juga. Oke, segini ya teman-teman untuk video saat ini ya. Terima kasih ya teman-teman atas waktunya.